Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Agung Laksono, NPM 1009030317229 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan ataupun mempresentasikan proposal riset saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Return on Asset, dan reputasi underwriter terhadap underpricing saham yang IPO di BI periode tahun 2014 sampai 2019. Sebelum kita masuk ke latar belakang ataupun materi, saya akan berterima kasih terlebih dahulu terhadap Ibu Lasmana selaku dosen riset seminar manajemen keuangan yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memaparkan ataupun menampilkan proposal riset saya. Oke, mari kita lanjut ke latar belakang ataupun materi. Setiap perusahaan yang beredar pasti ingin terus menambahkan modalnya. Dalam penambahan modal itu, entah itu motifnya untuk melakukan ekspansi perusahaan ataupun untuk membayar hutang-hutang mereka. Namun pada nyatanya, perusahaan seringkali kesulitan dalam mencari ataupun pencarian modal mereka jika hanya dilakukan dari internal saja. Oleh karena itu, perusahaan bisa mencari dana modal tersebut dengan melalui eksternal. Nah, biasanya kegiatan pencarian modal perusahaan lewat eksternal itu bisa dilakukan dengan IPO ataupun Initial Public Offering, yang mana IPO ini merupakan menjual sebagian saham mereka kepada masyarakat, sehingga dari penjualan saham-saham tersebut perusahaan bisa menerima modal-modal dari masyarakat yang telah membeli saham-saham perusahaan mereka. Namun, fenomena yang sering terjadi dalam IPO ini adalah sering terjadinya underpricing, yang mana underpricing ini merupakan perbandingan harga di mana harga di pasar primer lebih rendah daripada harga di pasar sekunder. Nah, tentu saja itu akan merugikan perusahaan karena dengan adanya underpricing, pemodalan yang masuk ke perusahaan itu kurang maksimal. Walaupun bagi investor underpricing ini sangat menguntungkan. Namun kan di dalam masalah ini perusahaan ingin menambahkan modal dengan semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itu kita ingin tahu nih apa saja penyebab underpricing ini. Nah, di sini saya memaparkan ada 4 variabel, yang mana yang pertama adalah DER, yang kedua ROE, yang ketiga ROA, dan yang keempat adalah reputasi underwriter itu sendiri. Nah, mari kita lihat data underpricing yang IPO pada tahun 2014 sampai 2019. Nah, dari 2014 sampai 2019 terdapat 206 perusahaan yang melakukan initial public offering, yang mana dari 206 perusahaan itu terdapat 191 yang mengalami underpricing dan sisanya 15 mengalami overpricing. Tentu ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan sekali ya, sangat jauh antara 191 perusahaan yang mengalami underpricing dan 15. Nah, kita ingin tahu apa sih penyebabnya itu kan. Nah, kita lanjut langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini terbagi jadi 5. Yang pertama adalah apakah DER berpengaruh terhadap underpricing, yang kedua apakah ROE berpengaruh terhadap underpricing, yang ketiga apakah ROA berpengaruh terhadap underpricing, yang keempat apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing, dan yang kelima apakah DER, ROE, ROA, reputasi underwriter secara simultan berpengaruh terhadap underpricing. Nah, untuk tujuan penelitian ya, berdasarkan perumusan masalah terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada untuk menganalisis pengaruh DER terhadap underpricing, yang kedua untuk menganalisis pengaruh ROE terhadap underpricing, yang ketiga untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap underpricing, dan yang keempat untuk menganalisis pengaruh reputasi underwriter terhadap underpricing, dan yang terakhir yang kelima untuk menganalisis pengaruh DER, ROE, ROA, dan reputasi underwriter secara simultan terhadap underpricing.
Nah, manfaat penelitian dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, untuk mahasiswa diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal mengetahui pasar modal, khususnya tentang underpricing saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan bagi dunia akademis, menambah wawasan dan pengetahuan dan menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik mengenai underpricing saham. Nah, untuk investor, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di saham perdana. Dan untuk emiten, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada emiten mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap underpricing sehingga dapat menghindari dan meminimalisir terjadinya underpricing. Nah, untuk kerangka pemikirannya yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengaruh DER terhadap underpricing. Tingkat DER menggambarkan resiko yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kim, bahwa tingkat leverage berkorelasi positif dengan initial return. Dapat disimpulkan bahwa leverage tinggi menggambarkan resiko perusahaan yang tinggi pula, sehingga investor dalam melakukan keputusan investasi akan menghindarkan penilaian harga saham perdana yang terlalu tinggi yang menyebabkan underpricing. Yang kedua, pengaruh return on equity terhadap underpricing. ROE merupakan ukuran profitabilitas di mana merupakan informasi yang diberikan kepada investor mengenai seberapa besar tingkat pengembalian modal investor dari perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Kim, berdasarkan teori signaling, yaitu untuk mengatasi penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka perusahaan yang berkualitas baik dapat memberikan sinyal bagi investor untuk menunjukkan bahwa perusahaan berkualitas baik. Semakin tinggi ROE, maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang juga lebih tinggi. Nah, yang ketiga, pengaruh ROA terhadap underpricing. Informasi mengenai tingkat profitabilitas perusahaan merupakan informasi penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Profitabilitas yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian perusahaan di mana perusahaan akan rugi gitu, dan sekaligus mengurangi ketidakpastian pasar sehingga akan mengurangi underpricing. Hasil penelitian Mansur Aini Yasa menyatakan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat underpricing. Ya, yang keempat, pengaruh reputasi underwriter terhadap underpricing. Penjamin emisi ataupun underwriter yang memiliki reputasi tinggi dapat mengurangi konflik yang terjadi dengan menetapkan harga saham perdana sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga akan mengurangi underpricing. Oleh karena itu, dengan reputasi yang baik dari underwriter, tingkat underpricing akan lebih rendah. Menurut Ghazali dan Mudrik, reputasi underwriter berpengaruh negatif terhadap underpricing dengan tingkat signifikan 10%. Baik, kita lanjut ke hipotesis pemikiran. Berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut. H1, DER berpengaruh positif terhadap terjadinya underpricing. H2, ROE berpengaruh negatif terhadap terjadinya underpricing. H3, ROA berpengaruh negatif terhadap terjadinya underpricing. H4, reputasi underwriter berpengaruh negatif terhadap underpricing. H5, DER, ROE, ROA, dan reputasi underwriter secara bersama-sama mempengaruhi terjadinya underpricing. Nah, mari kita langsung ke kajian pustaka. Yang pertama ada underpricing itu tersendiri. Istilah underpricing digunakan untuk menggambarkan perbedaan harga antara harga penawaran saham di pasar primer dan harga saham di pasar sekunder pada hari pertama itu menurut BT. Menurut Hanafi, underpricing merupakan fenomena yang sering terjadi dalam IPO. Ada kecenderungan bahwa harga penawaran di pasar perdana selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga penutupan pada hari pertama diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan overpricing yang disebut juga underpricing negatif merupakan kondisi di mana harga penawaran perdana lebih tinggi daripada harga penutupan hari pertama di pasar sekunder. Yang kedua ada financial leverage. Leverage ratio biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ataupun kemampuan suatu perusahaan dalam menggambarkan aktiva
atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Finansial aktiva dapat diukur dengan melihat besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Menurut Brigham Hodgson tentang financial leverage adalah leverage perusahaan dapat diartikan sebagai rasio jumlah hutang terhadap seluruh aktiva ataupun modal perusahaan atau jumlah seluruh nilai perusahaan. Lanjut ke ROE. ROE merupakan laba bersih terhadap ekuitas saham biasa yang mengukur pengembalian atas investasi pemegang saham. Alasan pemilihan ROE karena merupakan ukuran profitabilitas yang memberikan informasi kepada para investor tentang seberapa besar tingkat pengembalian modal investor dari perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebab ROE diasumsikan sebagai tingkat ekspektasi pengembalian dana investor atas dana yang ditanamkan pada perusahaan yang IPO. Lanjut ke ROA. Perusahaan ROA menggambarkan hubungan antara aset yang dimiliki perusahaan digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba. ROA merupakan suatu rasio penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang telah ditanamkan untuk mendapatkan laba. ROA di sini menjadi salah satu pertimbangan para investor di dalam melakukan investasi terhadap saham-saham di lantai bursa. Lanjut ke reputasi underwriter. Underwriter adalah perusahaan swasta ataupun BUMN yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten kepada investor. Itu menurut Widoatmjojo. Penjamin emisi memberi nasihat dan bernegosiasi dengan emiten dalam hal menetapkan harga efek pada saat penjualan perdana. Jadi, tinggi rendahnya harga perdana saham yang akan dibeli investor tergantung kesepakatan antara penjamin emisi dengan emiten. Nah, yang terakhir ada IPO itu tersendiri. IPO adalah saham adalah tanda penyertaan ataupun pemilik seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik beberapa porsi dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas saham. Perusahaan tersebut sesuai dengan porsi pemiliknya yang telah tertera pada saham. Jadi bila kita membeli saham sebuah perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa kita membeli sebagian dari setiap gudang, mobil, perabotan, mesin, ataupun yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut ke OPAR ataupun operasionalisasi variabel. OPAR ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada independent dan yang kedua ada dependent. Yang mana variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi ataupun yang menjadi sebab berubahnya ataupun timbulnya variabel dependent. Pengaruh yang diberikan oleh variabel independen dapat bersifat negatif ataupun positif. Nah, dalam variabel independen ada 4. Yang pertama ada DER ataupun debt to equity ratio, yang kedua ada ROA, return on asset, yang ketiga ada ROE, return on equity, dan yang keempat ada reputasi underwriter. Sedangkan variable dependennya ada initial return ataupun underpricing. Ya. Pada jenis penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Subjek dan objek penelitian. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah DER, ROE, ROA, reputasi underwriter, serta pengaruhnya terhadap underpricing. Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Itu menurut Ari Kunto.
Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia ataupun BI. Nah, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan yang termasuk dalam industri non-keuangan yang melakukan penawaran perdana di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2019. Penarikan sampel berdasarkan purposive sampling. Teknik ini menggunakan pertimbangan tertentu untuk penentuan sampel. Populasi yang akan dijadikan sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria yang dipakai untuk pengambilan sampel. Alat analisis statistik. Penelitian ini menggunakan rancangan eksplanatif. Desain ini digunakan karena jenis penelitian ini melakukan pengujian ataupun mengkonfirmasi hubungan atau pengaruh antar variabel atau konstruk. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.